Baik, selamat jumpa kembali di pelajaran kita yang berikutnya. Ini adalah mengenai persiapan akhir semester. Persiapan akhir semester ini penting karena berkaitan dengan bisa tidaknya kita menjawab soal pada ujian akhir sekolah yang akan segera dimulai. Oke, kita langsung aja mulai. Himpunan penyelesaian cos 3x kurang 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Untuk x antara 0 sampai 180 adalah. Jadi kalau kita lihat ya, pertama kita buat dulu ini dalam bentuk kosinus. Berarti kosinus 3x kurang 45 derajat sama dengan min setengah akar 2. Jadi min setengah akar 2 itu adalah kosinus 135. Sehingga kita peroleh 3x kurang 45 derajat sama dengan 135 derajat tambah K kali 360. Kalau ini kita pindahkan kemari berarti tambah 45, berarti 180 ya. Berarti 3x sama dengan 180 derajat tambah K kali 360. Nah, berarti kalau K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 60. Kalau K-nya sama dengan 1, maka 60 tambah 120 sama dengan 180. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti 240 tambah 60, 300. Ini tidak memenuhi pada daerah interval ini. Selanjutnya kita lihat kosinus 3x kurang 45 derajat sama dengan cos 135 derajat tadi, berarti 3x sama kurang 45 derajat sama dengan minus 135 derajat tambah K kali 360 derajat. Kalau ini dipindahkan kemari berarti minus 135 derajat tambah 45 derajat menjadi minus 90 derajat. Kalau sama-sama dibagi 3 berarti X sama dengan minus 30 derajat tambah K kali 120 derajat. Kalau K-nya sama dengan 0, X-nya minus 330 derajat, enggak memenuhi. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti 120 derajat kurang 30 derajat, berarti 90 derajat. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti 240 kurang 30, 210. Ini tidak memenuhi pada daerah ini. Kalau kita lanjutkan untuk K-nya sama dengan 3 juga, 360 kurang 30, berarti K-nya X-nya 330 tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah 60, 90, dan 180. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika tangen 2x sama dengan tangen pi per 3, maka harga x adalah. Jadi kita buat dulu ini karena sudah bulat bentuk tangen dua-duanya, maka kita ambil adalah bahwa 2x sama dengan pi per 3 tambah K kali pi. Kalau sama-sama dibagi 2 berarti x-nya sama dengan pi per 6 tambah K kali pi per 2. Berarti jawabnya adalah E. Selanjutnya kita lihat lagi. Himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat x kurang 2 sama dengan 0. Untuk daerah x dari 0 sampai 360 derajat. Jadi langkah pertama ini pindahkan aja dulu dia ke sebelah kanan. Berarti 2 sin kuadrat x sama dengan 2. Atau sin kuadrat x sama dengan 1 ya. Jadi berarti sin kuadrat x sama dengan 1. Berarti sin x sama dengan 1. Sin x sama dengan sin 90. Jadi x sama dengan 90 tambah K kali 360. Untuk K-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 90. Kalau K-nya 1 berarti nggak memenuhi. Ya, di daerah ini. Karena sudah 450. Selanjutnya untuk sin X sama dengan min 1. Kalau akar 1 kan sama dengan plus minus 1. Jadi kita ambil yang minus 1-nya, berarti sinus X sama dengan sinus 270. Berarti X-nya sama dengan 270 tambah K kali 360. Untuk K-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 270. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi.
Diketahui sinus A sama dengan 0,8 dan A adalah sudut lancip, maka sinus 2A. Jadi kita uraikan dulu sin 2A ini. Sin 2A itu kita tahu adalah 2 sin A cos A. Jadi kalau diketahui sin A 8/10 atau 0,8, kalau kita gambarkan berarti ini 8, ini 10. Dengan menggunakan Pythagoras berarti ini bisa kita cari, yaitu 10 kuadrat kurang 8 kuadrat sama dengan 6. Jadi berarti 2 sin A. Sin A tadi 8/10. Kemudian kalau cos A sama dengan 6/10. Berarti 2 kali 8 kali 6 sama dengan 96/100. 10 kali 10 berarti 0,96. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya coba kita lihat lagi. Jika sin A sama dengan 3/5, cos B sama dengan 12/13, dan A sudut tumpul dan B sudut lancip, maka cos A kurang B. Jadi kita uraikan dulu cos A kurang B. Kalau cos A kurang B itu sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B. Nah, karena katanya hanya sudut tumpul, berarti dia di kuadran kedua. Berarti kalau sin A sama dengan 3/5, 3/5 berarti ini bisa kita dapat 4. Berarti kalau cos A sama dengan minus 4/5, kalau tadi diketahui cos B sama dengan 12/13, berarti kita bisa dapat dengan Pythagoras LM sama dengan 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Berarti sama dengan akar 25 sama dengan 5. Berarti cos B sama dengan 12/13. Ini sudah diketahui tadi sebenarnya. Tambah kalau sin A itu berarti 3/5 tadi sudah diketahui. Kemudian sin B berarti 5/13. Jadi ini minus 4 kali 12 sama dengan minus 48. 5 kali 13 65. Tambah 3 kali 5 15. 5 kali 13 65. Berarti penyebutnya udah sama. Berarti minus 48 tambah 15 sama dengan minus 33. Berarti hasilnya minus 33/65. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat dulu nilai cos 265 derajat kurang cos 95 derajat sama dengan, jadi ini kita ubah dulu menjadi bentuk perkalian. Jadi kita tahu bahwa cos 265 kurang cos 95 derajat sama dengan, kalau cos kurang cos berarti min 2 sin sin. Berarti min 2 sin 265 tambah 95/2. Berarti 360/2 sama dengan 180. 265 kurang 95, 170 dibagi 2 sama dengan 85. Kita tahu sinus 180 sama dengan 0. Berarti hasilnya ini semuanya sama dengan 0. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 serta menyinggung garis 3x tambah 4y tambah 15 sama dengan 0. Nah, kita tahu kalau untuk membentuk persamaan lingkaran, kita butuh pusat dan jari-jari. Jadi kita cari adalah jari-jarinya. Karena 3x tambah 4y tambah 15 sama dengan 0 menyinggung lingkaran tersebut, maka kita cari jarak antara pusat dan garis ini. Berarti bisa kita pakai 3 kali 0, ini 0 tambah 4 kali 0, jadi masukkan kemarin, ditambah 15 per akar, ini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kalau 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16, 25. Akar 25 sama dengan 5. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Berarti jari-jarinya udah kita dapat 3. Tinggal masukkan aja, berarti x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Berarti x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9. Berarti jawabnya adalah A.
Terus kita lihat lagi koordinat puncak, koordinat fokus, dan persamaan sumbu simetri dari persamaan parabola x kuadrat sama dengan 8y. Nah, berarti ini adalah buka atas. Jadi berarti kalau x kuadrat sama dengan 8y berarti pusatnya di 0,0. Berarti sumbu simetrinya adalah x sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat 4p sama dengan 8. Berarti p sama dengan 2. Berarti fokusnya adalah 0,p dengan p sama dengan 2. Berarti fokusnya sama dengan 0,2. Berarti jawabnya adalah E. Terus kita lihat lagi koordinat puncak, koordinat fokus elips 2x kuadrat tambah 9y kuadrat sama dengan 225. Jadi kita bagi 225 aja dulu ini kiri kanan, sehingga kita peroleh x kuadrat per 9 tambah y kuadrat per 25 sama dengan 1. Berarti a kuadratnya sama dengan 25, berarti a nya plus minus 5. B kuadratnya sama dengan 9, berarti B nya sama dengan plus minus 3. Nah, jadi C itu bisa kita cari C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat, seperti sudah kita pelajari sebelumnya. Berarti C kuadrat sama dengan 25 kurang 9 sama dengan 16. Berarti C nya sama dengan plus minus 4. Berarti puncaknya itu adalah di titik A1 0,5 dan 0,5. Sedangkan fokusnya adalah di 0,4 dan di 0, minus 4. Berarti jawabnya adalah A. Terus kita lihat lagi persamaan hiperbola yang memiliki titik pusat di 3,1, fokus 8,1, dan min 2,1, serta titik puncaknya 7,1 dan min 1,01 adalah berapa? Jadi kita lihat dulu apa yang kita ketahui puncaknya di 3,1. Ya, berarti P, K, H. Fokusnya adalah K plus minus C, H. Sedangkan puncaknya adalah K plus minus A, H. Oke. Ini kalau pusatnya di K, H. Berarti K tambah C sama dengan 8. Berarti K-nya sama dengan 3. Ya, K-nya sama dengan 3 yang ini tadi. Berarti 3 tambah C sama dengan 8. Berarti C-nya sama dengan 5. Kemudian K tambah A sama dengan 7. Yang ini tadi. 7. Berarti 3 tambah A sama dengan 7. Berarti A-nya 4. Berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Berarti B kuadrat sama dengan 5 kuadrat kurang 4 kuadrat. Berarti 25 kurang 16 sama dengan 9. Berarti persamaannya adalah X kurang 3 kuadrat per 25 kurang Y kurang 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Jadi kita dapat jawabnya adalah E. Nah, seperti itu kira-kira soal-soal yang akan kita hadapi pada ujian semester nanti. Jadi itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan bahas lagi pada pertemuan yang berikutnya. Sampai cukupkan dulu sampai di sini aja. Tetap semangat. Semoga mendapat nilai yang bagus.